Dari beberapa video yang saya upload tentang iPad, ternyata banyak sekali orang yang tertarik dengan tablet Apple ini. Selain logo Apple Croak di belakang tablet ini yang jadi daya tarik, produk Apple 1 ini juga awet banget dan stabil. Ditambah lagi dukungan aplikasi yang berlimpah seperti app untuk productivity dan game yang banyak banget pilihannya. Kita pemilik iPad tidak ragu lagi beli aplikasi berbayar karena kita tahu device yang kita pakai pasti bakal awet setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Dan rata-rata pemilik iPad itu nggak upgrade tiap 1 atau 2 tahun ya, tapi bisa sampai 5 tahun baru ganti atau nunggu sampai rusak dulu baru ganti yang baru. Masalahnya, iPad itu nggak selalu keluar tiap tahun ya, dan perilisannya pun random. Kadang di awal tahun, kadang di akhir tahun, dan kadang juga bebarengan dengan Apple September Event, di mana Apple merilis produk unggulannya, yaitu iPhone. Bagi yang udah nunggu iPad terbaru rilis tahun ini, saya dapat beberapa bocoran lagi nih dari sumber terpercaya yang sudah saya rangkum buat kalian. Dengan informasi yang bakal saya sampaikan ini, saya harap bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah beli iPad sekarang yang harganya sudah pada turun, atau nunggu beberapa bulan lagi, karena kabarnya dari sumber terpercaya seperti Ming Chi Kuo dan Mark Gurman, ada kemungkinan Apple merilis 2 tipe iPad pada bulan Maret atau April mendatang, yaitu iPad Air 6 dan iPad Pro M3. Kira-kira upgrade fitur apa aja yang ada pada kedua iPad tersebut dan berapa harganya? Sebelum lanjut ke pembahasan, klik dulu dong tombol subscribe-nya biar saya makin semangat buat kasih informasi seputar produk Apple dan lainnya. Dan jangan lupa juga like videonya ya. Dari iPad Air dulu deh. Kabarnya tahun ini Apple bakal merilis 2 varian iPad Air 6 yang ukuran 10,9 inch dan ukuran 12,9 inch. Sama seperti MacBook Air yang sekarang punya ukuran lebih besar yaitu 15 inch. Dari tampilan fisik dan desainnya bakal sama aja sih ya. Tetap kotak dengan 4 speaker grill yang bunyi 2, Touch ID yang ada pada power button, dan posisi kamera depan yang masih di tengah atas. Render desain iPad Air 6 dari 91 Mobiles menggambarkan kalau iPad Air 6 baik versi kecil ataupun besar itu ada bump atau tonjolan di bagian kamera belakangnya. Tapi sepertinya Apple masih bersikukuh untuk tidak ngasih lampu flash pada kamera belakang iPad Air terbaru nanti. Entah deh, protruding bump pada kamera iPad Air 6 ini gunanya biar bisa naruh sensor yang lebih besar atau sekedar estetik pembeda aja, biar orang tahu kalau kita pakai iPad Air terbaru. Saya pribadi sangat welcome dengan perubahan fisik sekecil apapun, karena kalau gitu-gitu terus kita juga bosen ya liatnya. Walaupun memang sih kita beli iPad itu karena kegunaannya. Bagi kalian yang sudah nunggu-nunggu mau beli iPad Air 6 karena mengharapkan Apple bakal kasih promotion display dengan 120Hz refresh rate, Thunderbolt untuk USB portnya, atau layar dengan mini LED panel, bersiap-siap untuk kecewa ya. Karena kita tahu Apple itu kan pelit ngasih fitur. Dan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi itu teritorinya iPad Pro ya. Bahkan Ming Chi Kuo sendiri bilang kalau iPad Air 6 yang berlayar besar 12,9 inch itu nggak pakai mini LED seperti layar pada iPad Pro 12,9 inch, tapi tetap pakai panel LCD. Lah terus apa yang berubah dari iPad Air 6 yang 10,9 inch? Setidaknya iPad Air generasi terbaru nanti bakal pakai M2 chip dan pastinya bakal ada pilihan warna yang jadi pembeda antara iPad Air terbaru dan iPad Air yang lama. Ditambah lagi, kalau rumor tentang kamera bump itu benar, pasti iPad Air 6 pakai kamera dengan sensor yang lebih baik untuk menunjang pengambilan gambar di low light condition. Untuk harganya sendiri, bersumber dari Macworld, iPad Air 6 yang 10,9 inch itu harganya sama dengan iPad Air 5 saat pertama kali rilis, yaitu mulai dari $600. Dan untuk ukuran yang 12,9 inch, mulai dari $700. Untuk base memorinya sendiri, semoga saja dapat upgrade ke 128GB ya. Nggak lagi pakai 64GB. Karena untuk software update iPad OS aja udah nyita memori gede banget. Belum lagi, tiap kali aplikasi yang kita install juga makin gede kapasitas memorinya tiap kali update software. Lanjut ke iPad berikutnya, yaitu iPad Pro. Rumor tentang iPad Pro ini mungkin bisa menentukan apakah baiknya nunggu iPad Pro terbaru rilis atau beli iPad Pro M2 aja yang harganya sudah turun. iPad Pro tahun ini kabarnya punya bezel yang lebih tipis karena bakal pakai layar berukuran 11,1 inch dan 13 inch untuk yang ukuran besar. Saya nggak yakin apakah iPad Pro tahun ini bakal pakai desain yang berbeda atau tetap sama.
dengan dudukan kamera belakang yang kotak. Kalau dulu layar iPad Pro 11 inch pakai LCD dan yang 12,9 inch pakai mini LED dengan isu blooming effect, kabarnya kali ini semua layar varian iPad Pro, baik yang kecil ataupun yang besar, bakal pakai full-in OLED, di mana kecerahan tiap pikselnya dapat dikontrol sehingga saat kita nonton video, streaming film, scrolling konten, atau gambar yang menggunakan high dynamic range, itu akan terlihat lebih realistik dan true to life dengan warna yang lebih vibrant, lebih cemerlang, dengan warna hitam yang lebih gelap. Viewing angle juga lebih baik pada layar OLED daripada layar yang masih pakai LCD atau mini LED. Tapi bukan berarti layar LCD pada iPad Pro itu jelek ya. Layar LCD-nya Apple itu tetap bagus banget malah. Mark Gurman juga bilang kalau iPad Pro tahun ini bakal punya fitur always on display seperti pada iPhone 14 dan 15 Pro berkat penggunaan layar OLED. Berarti yang beli iPad Pro M2 kemarin-kemarin termasuk saya rugi dong? Nggak juga. Kita terusin dulu ya pembahasan rumornya. Seperti yang bisa kita prediksi, iPad Pro terbaru pasti bakal pakai chipset M3 dengan 3 nanometer yang memiliki CPU dan GPU yang lebih cepat dari CPU dan GPU pada M2. Chipset M3 juga sudah dibekali dengan Hardware Accelerated Ray Tracing yang membuat grafik pada aplikasi desain grafis atau game dengan grafik tinggi itu akan terlihat lebih realistis. Jadi iPad Pro terbaru nanti bakal enak banget buat main game kelas konsol. Kabarnya juga iPad Pro bakal support MagSafe charging. Walau sepertinya agak susah ya, secara untuk bisa charging wireless gitu kan, casing belakangnya harus pakai kaca, karena kalau pakai aluminium nggak bisa tembus. Tapi balik lagi ya, ini masih sebatas rumor. Sisanya bakal sama aja sih. Nggak yakin juga kamera depannya bakal dipindah ke landscape, karena komponen dan sensor untuk Face ID juga makan tempat, dan bagian samping kanan iPad Pro itu sudah diisi buat komponen charging Apple Pencil generasi kedua. Ya syukur-syukur beneran landscape kamera depannya. Balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Berarti yang beli iPad Pro M2 rugi dong karena nggak nunggu iPad Pro yang layarnya sudah pakai OLED? Menurut saya sih nggak rugi, karena chipset M2 aja itu sudah powerful banget untuk aplikasi-aplikasi yang tersedia pada App Store. Bagi kebanyakan orang, layar LCD atau mini LED pada iPad Pro yang lebih besar itu sudah lebih dari cukup. Termasuk saya yang pakai iPad Pro M2. Kecerahan masih terbilang oke di bawah terik matahari. Warna juga sudah sangat vibrant. Kalau gambar pada layar iPad Pro saya ini nggak begitu kelihatan jelas karena pengaruh screen protector yang saya pakai ya. Belum lagi harga iPad Pro M2 yang sekarang sudah turun. Menurut saya sih worth it banget kalau kalian memang butuhnya sekarang. Karena rumornya harga iPad Pro terbaru nanti yang base memorinya itu mulai dari $1.500 dan yang 13 inch di harga mulai dari $1.800. Harga iPad yang $800 aja masuk resmi Indonesia jadi 16 jutaan ya. Bisa-bisa iPad Pro tahun ini yang 11,1 inch dengan memori terendah harganya bisa 20 jutaan lebih. Walaupun kabarnya base model untuk iPad Pro tahun ini jadi 256 GB, nggak lagi pakai 128 GB. Dan kalau rumor ini benar, saya makin bersyukur beli iPad Pro M2 dan tidak nunggu iPad Pro terbaru rilis, karena saya nggak mau ngeluarin duit sebanyak itu kalau ada iPad generasi sebelumnya yang masih bagus banget dan masih layak beli banget dengan harga yang sekarang sudah lebih murah, dan saya tidak membuang-buang waktu atau menunda-nunda pekerjaan saya demi menunggu iPad Pro terbaru rilis, karena biasanya bakal masuk ke Indonesia itu 1 atau 2 bulan setelah perilisannya. Maklum ya, kita kan belum punya Apple Store. Moga aja Apple membuka matanya lebar-lebar kalau peminat produk Apple di Indonesia itu banyak banget dan akhirnya mau buka Apple Store di sini. Biar harga produk Apple yang dijual itu nggak kemahalan dan kita nggak dikibulin sama sales nakal yang bilang kalau kita cuma dapat garansi software dan maksa kita beli asuransi pihak ketiga biar mereka dapat komisi. Intinya, bagi yang sudah beli iPad Air 5 atau iPad Pro M2, nggak perlu nyesel karena kita kan butuhnya saat ini dan pasti sudah banyak kerjaan yang sudah terselesaikan dengan iPad yang kita beli. Dan untuk kalian yang belum beli, kalau belum
belum urgent, baiknya tunggu dulu sampai Maret atau April dan lihat rumor apa aja yang benar. Saya sih berharap semoga harganya nggak semahal itu ya. Kalaupun nantinya nggak beli iPad Pro terbaru, setidaknya iPad Pro M2 harganya juga lebih murah ya. Tapi ada kemungkinan iPad Pro M2 bakal jadi barang langka. Selain karena Apple pasti mendiskontinyukan iPad Pro M2, orang-orang jadi larinya ke iPad Pro M2 daripada ke iPad Pro M3 yang harganya kemahalan bagi kebanyakan orang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.